Makan pedes ketemu segernya teh pucuk jadi nyes. Peristiwa lain yang ramai diperbincangkan selama tahun 2023 adalah disahkannya Undang-Undang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, peran sentral Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dicabut. Menteri Kesehatan dan Ketua IDI pun saling silang pendapat. Dokter, keberatan IDI ini tercermin pesan kuatnya adalah sangat menolak karena IDI sebagai organisasi profesi tidak ada lagi dalam undang-undang baru ini. Kenapa kok kayak takut sekali para dokter ini mainannya dicabut? Seperti anak kecil yang mobil-mobilannya, bonekanya dicabut, diambil. Dan kemudian para dokter yang tergabung dalam IDI ini seperti marah dan ngambek total. Bicara terkait dengan IDI yang tertuang di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran tahun 2004 itu adalah lex spesialis di dalam pengelolaan, pembinaan, pengawasan yang berkaitan dengan praktek kedokteran. Nah, pada saat kemudian kita bicara di Undang-Undang Kesehatan ini, yang seharusnya kita bicara kesehatan itu kan problem yang bukan hanya problem di organisasi profesi. Dan betul. itulah begini, yang Dokter kemudian Adib, begini, kita yang lihat yang harus diluruskan adalah bahkan Dokter Adib ketika hari Selasa lalu 11 Juli sebelum ini diketuk, dokter mengatakan penzoliman organisasi profesi karena menghilangkan organisasi profesi dalam regulasi undang-undang. Zolimnya di mana? Nggak ada kok, nggak dihilangkan organisasi profesi. Jadi, yang dihilangkan ID-nya. Pada saat kemudian kita bicara itu, di saat di Undang-Undang Kesehatan itu tidak ada. Dan kemudian kenapa di Undang-Undang di 2004 itu ada? Karena konstitusi yang meminta. Saya mau tanya misalnya perpanjangan sertifikat kompetensi kolegium 1 juta. Iuran 5 tahun ke depan 5 juta. Perpanjangan STRKKI 300.000. Kartu ID 50.000. Iuran ID untuk 5 tahun ke depan 300 kali 12 kali 5 1,8 juta. Rekomendasi ID 400.000, pengantar rekomendasi ID 100.000, pengantar rekomendasi ID 100.000. Kecil-kecil sih dok, tapi kalau untuk ratusan ribu dokter yang tergabung, berapa anggota ID dok? Saat ini sekitar 210.000. 210.000, itu satu orang rata-rata pengeluarannya hanya untuk mengurus seperti ini dan itu wajib, itu 9.800.000. Enggak, ini saya bisnis. Kira kalau kita kemudian menilainya dalam konteks itu totally, enggak. Saya kira bukan bisnis ini. Ini lebih ke arah bahwa di dalam pengelolaan organisasi dan itu nilai yang sangat kecil. Kalau kita bicara 30.000, bicara sekarang di perhimpunan spesialis katakanlah juga ada nilai dan itu melalui sebuah kesepakatan antar anggota. Pak Menteri itu anti ID ya? Enggak, bisa ditanya ke Mas Adib ya, Ketua IDI. Tapi kenapa kayaknya ingin menghapuskan organisasi profesi yaitu IDI di Undang-Undang Kesehatan yang akan... Itu narasi yang dikeluarkan di publik oleh siapa yang saya nggak ngerti ya. Tapi benar kan nggak ada lagi organisasi profesi satu-satunya di RUU Kesehatan ini? Saya tidak ada niat sama sekali untuk menghapuskan organisasi profesi. Saya pribadi merasa bahwa organisasi profesi harus ada. Nah sekarang pertanyaannya, apakah perlu diatur oleh negara atau tidak? Kan dengan masuk RUU undang-undang kan diatur negara. Kalau saya bilang, organisasi profesi kan itu dari, oleh, dan untuk profesi. Oke, tapi kan undang-undang sebelumnya kan ada ID, kenapa harus dihapus? Itu yang saya tanya. Kenapa ada profesi yang ingin negara mengintervensi profesinya? Saya tidak ada masalah dengan ID. Yang saya masalah adalah kemudian layanan dokter ke masyarakat jadi sangat terbatas karena mereka susah praktek. Utamanya muda-muda. Itu berakibat pada masyarakat kebanyakan karena jadi dokter lebih langka. Sedikit, lebih langka. Pelayanan kesehatan juga jadi terganggu. Antrian jadi panjang sekali.